Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Majidatul Rohmah dengan NIM 3 digit terakhir 081 dari kelas PM 2024F. Pada video kali ini, saya berkesempatan untuk membahas materi terkait refleksi pada mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, untuk videonya adalah sebagai berikut. Nah, pada materi ini akan membahas mengenai refleksi. Di mana yang pertama di sini ada definisi 3.1 terkait refleksi, yaitu refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan MG didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, MG A itu sama dengan A jika A bagian dari G. Yang kedua, MGA itu sama dengan A jika A bukan anggota dari G dan G merupakan sumbu A aksen. Nah, garis G ini disebut dengan sumbu pencerminan. Jadi gambarnya itu seperti ini. Ini ada garis G yang merupakan sumbu pencerminan. Ini ada titik A dan juga A aksen. Selanjutnya yang pertama di sini ada teorema 3.1 di mana pada teorema ini disebutkan bahwa refleksi merupakan transformasi. Nah, untuk pembuktiannya ini itu ada dua kasus yang akan dibuktikan. Kasus yang pertama ini membuktikan apakah refleksi itu surjektif dan kasus yang kedua dibuktikan apakah refleksi ini injektif. Nah, sebelum membuktikan apakah refleksi ini surjektif ataupun injektif, sebelumnya dibuktikan terlebih dahulu apakah refleksi ini merupakan suatu fungsi. Nah, maka yang pertama di sini akan dibuktikan apakah refleksi ini fungsi. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, MG A itu sama dengan A jika A anggota G. Ini dituliskan lagi yang diketahui tadi. Nah, MGA itu sama dengan A jika A bukan anggota G dan G ini merupakan sumbu A aksen. Nah, daerah asal MG adalah sebuah bidang V atau bidang Euclid. Ini premis. Selanjutnya yang kedua ada premis tambahan. Kita mengambil sembarang X yang merupakan anggota V atau bidang Euclid. Nah, untuk kasus yang pertama, ketika X ini anggota V dan X ini anggota G, maka MGX itu sama dengan X aksen sama dengan X. Ini berdasarkan langkah yang pertama dan kedua ini. Nah, selanjutnya jelas bahwa X aksen itu sama dengan X itu tunggal. Ini berdasarkan langkah yang ketiga. Nah, untuk kasus yang kedua itu ketika X anggota dari V dan X bukan anggota dari baris G. Maka MGX itu sama dengan X aksen. Ini berdasarkan langkah yang ke-1 dan juga kedua. G merupakan sumbu X aksen berdasarkan langkah yang ke-5 ini karena dia. Maka G itu tegak lurus dengan X aksen. Ini berdasarkan langkah yang ke-6. Nah, misalkan titik potong garis G dan X aksen itu kan O. Maka XO itu sama dengan OX. Ini berdasarkan langkah 6, 7, dan juga 8. Maka jelas bahwa X aksen itu tunggal. Ini berdasarkan langkah yang ke-9. Nah, selanjutnya berdasarkan pembuktian pada poin pertama itu, maka refleksi merupakan suatu fungsi. Selanjutnya akan dibuktikan apakah refleksi itu merupakan surjektif. Nah, di sini untuk pembuktiannya yang pertama MG terhadap A itu sama dengan A jika A anggota G
dan MG terhadap A itu sama dengan A jika A bukan anggota G dan G merupakan sumbu A aksen. Daerah asal MG adalah semua bidang V atau bidang Euclides. Ini premis yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ambil sebarang X anggota V dan X aksen anggota V. Ini untuk premis tambahannya. Selanjutnya yang ketiga, X aksen itu sama dengan X. Ini berdasarkan langkah yang pertama dan juga langkah yang kedua. Selanjutnya, ambil sebarang X aksen anggota V dan X aksen bukan anggota G. Maka X aksen itu memiliki prapeta yaitu X. Nah, ini berdasarkan langkah yang pertama dan juga langkah yang keempat. Karena dia kan kalau direfleksikan hasilnya X aksen. Maka X aksen itu prapeta dari X. Sehingga MG surjektif. Ini berdasarkan langkah 1 sampai langkah kelima. Nah, berdasarkan pembuktian ini, maka terbukti bahwa refleksi itu merupakan surjektif. Selanjutnya akan dibuktikan apakah refleksi itu injektif. Nah, tuliskan terlebih dahulu terkait premis yang diketahui seperti yang tadi. Lalu untuk premis tambahannya, ambil sebarang A, B, anggota V, dan A itu tidak sama dengan B. Nah, di sini untuk kasus yang pertama, ini A anggota G dan B juga anggota G. Maka MG A itu kan A. Ini berdasarkan yang diketahui. Dan MGB itu juga sama dengan B berdasarkan langkah 1 dan 2. Dan A tidak sama dengan B. Ini berdasarkan langkah 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, di mana A itu tidak anggota dari G dan B itu anggota dari G. Maka MGA itu kan A aksen dan MGB itu sama dengan B, tetap B karena ini karena B anggota dari baris G. Maka A itu tidak sama dengan B. Ini berdasarkan langkah 2, 6, dan juga 7. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga, ketika A ini anggota dari G dan B bukan anggota dari baris G. Nah, di sini kan MG A itu kan A dan MGB itu kan B aksen. Maka A itu tidak sama dengan B. Ini berdasarkan langkah 2, 9, dan juga 10. Nah, selanjutnya untuk kasus yang keempat itu A bukan anggota dari baris G dan B juga bukan anggota dari baris G. Selanjutnya untuk premis tambahnya ini diandaikan jika MGA itu sama dengan MGB atau A aksen sama dengan B aksen, maka di sini itu A aksen itu tegak lurus dengan G dan B aksen itu juga tegak lurus dengan G. Maka kan terdapat dua garis yang melalui titik A aksen dan tegak lurus terhadap G. Nah, ini kontradiksi dengan definisi ketegak lurusan garis. Nah, sehingga pengandaian ini salah dan benar. Yang benar itu adalah A tidak sama dengan B, maka MGA itu tidak sama dengan MGB. Sehingga untuk pembuktian ini terbukti. Nah, berdasarkan pembuktian ini itu terbukti bahwa refleksi itu injektif. Nah, tadi kan udah dibuktikan kalau refleksi itu suatu fungsi, refleksi itu surjektif, dan juga refleksi itu injektif. Nah, setelah ketiga hal tersebut, setelah ketiga pembuktian tersebut, maka terbukti bahwa refleksi itu merupakan suatu transformasi. Nah, selanjutnya ada teorema 3.2, di mana pada teorema ini akan dibuktikan bahwa refleksi merupakan isometri. Nah, untuk pembuktiannya, ambil sebarang
titik, di mana ini ada titik A, B, A aksen, B aksen, di mana titik-titik ini merupakan anggota bidang V atau bidang Euclid, dengan A aksen itu sama kayak MGA dan B aksen itu sama kayak MGB. Nah, untuk kasus yang pertama itu ketika A dan B itu anggota dari garis G, maka kan berdasarkan yang tadi itu definisinya tadi, maka MGA itu sama dengan A aksen dan itu sama kayak A, dan MGB itu sama dengan B aksen sama dengan B. Maka berdasarkan angka ketiga, AB itu kan sama kayak A aksen B aksen. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua itu ketika A itu anggota G dan B itu bukan anggota dari garis G. Maka MG A itu sama dengan A aksen dan sama dengan A, dan MGB itu sama dengan B aksen berdasarkan langkah 1 dan juga langkah yang kelima. Maka gambarnya tuh seperti ini, dimana ini ada garis G, ini B aksen, dan ini B dan B aksen, dan ini A, dimana A ini sama dengan A aksen. Di sini pandang pada segitiga A, B, C, segitiga ini, dan juga segitiga A, B aksen, dan C. Nah, di sini kan terlihat bahwa AC itu sama dengan AC karena saling berhimpit. Selanjutnya, besar sudut ACB itu sama kayak besar sudut ACB aksen karena ini merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, BC ini sama dengan B aksen C karena G ini kan sumbu simetri. Berdasarkan definisi dari sumbu simetri tersebut, maka panjang BC ini sama kayak panjang B aksen C. Maka berdasarkan sudut sisi, terbukti bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga AB aksen C. Nah, karena kongruen, maka AB ini juga sama dengan A aksen B aksen. Nah, selanjutnya untuk kasus yang ketiga, mana AB ini bukan anggota dari baris G. Maka MGA itu sama dengan A aksen dan MGB itu sama dengan B aksen. Nah, untuk gambarnya tuh seperti ini, dimana ini ada garis G yang AB ini bukan anggota dari baris G, maka bukan bagian dari baris G, maka A itu di sini dan ini A aksen, B dan ini B aksen. Di sini lihat pada segitiga A CD, segitiga ini, dan juga segitiga A aksen, C, dan D. Jadi segitiga ini. Gimana? Kalau dilihat dari segitiga ini, maka CD ini kan sama dengan CD karena saling berhimpit. Selanjutnya, pada sudut ACD itu sama dengan besar sudut A aksen, pada sudut ADC ini sama dengan sudut A aksen DC karena ini kan sudut siku-siku. Selanjutnya, panjang AD ini sama dengan A aksen D karena G ini kan sumbu simetri berdasarkan definisi sumbu simetri, garis simetri ya. Maka segitiga ACD ini kongruen dengan segitiga A aksen DC, A aksen CD karena berdasarkan sisi sudut sisi. Nah, karena kongruen, maka
AC, panjang AC itu sama dengan A aksen C. Nah, selanjutnya pandang pada segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C. Jadi, pandang pada segitiga ABC ini dan juga A aksen, B aksen, dan C. Jadi, pada segitiga ini. Nah, besar sudut ACB itu kan 90 derajat karena ACB ini merupakan 90 derajat dikurangi sudut ACD ini. Karena di sini kan sudah 90 derajat dikurangi dengan ini. Maka 90 dikurangi A C aksen D itu sama dengan sudut A aksen CD. Sama dengan sudut A aksen DC. Ini berdasarkan konsep jumlah sudut segitiga. Nah, BC itu kan sama kayak B aksen C karena G itu merupakan sumbu simetri. Jadi BC itu sama dengan B aksen C karena kan G ini sumbu simetri, maka panjang ini sama kayak panjang ini. Maka segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C itu kongruen berdasarkan langkah ke-19 sampai 21, di mana pada langkah yang ke-19 ini dia berdasarkan sisi. Nah, karena kedua segitiga itu kongruen, maka panjang AB ini sama dengan panjang A aksen B aksen berdasarkan langkah yang ke-21. Maka berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, dimulai dari kasus 1 sampai 3, dapat disimpulkan bahwa A aksen sama dengan MGA, B aksen sama dengan MGB, maka AB itu sama dengan A aksen B aksen. Jadi terbukti bahwa setiap refleksi itu merupakan suatu isometri. Karena isometri itu kan mempertahankan jarak.